Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah keadaan dia saat ini ya. Seperti apa? Kita lihat apakah baik-baik aja atau tidak baik. Kita lihat aja nanti. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, karena kita mau narik energi seseorang, aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Oke, jangan bayangin aku. Silakan. Udah, kita mulai aja. Keadaan dia saat ini. Di sini aku lihat ada yang terluka ya. Terluka karena cinta. Nggak tahu siapa yang terluka di sini. Di sini ada yang terluka, tapi ada seseorang yang kayak pelan-pelan menjauh. Kayak tidak terjadi apa-apa. Kayak bodo amat gitu. Lo kenapa gue kenapa bodo amat gitu. Emangnya kita kenal. Nah, ada yang kayak gitu loh energinya. Tapi aku ngerasa yang sakit hati ini kebanyakan yang feminin ya. Yang maskulin yang kayak pergi diam-diam begitu saja, seperti tidak merasa punya dosa dan salah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya dan kita menelisik ke dalam, lebih dalam ya, ke lubuk hatinya, dia sedih sebenarnya. Tiba-tiba aku baper jadinya. Nih aku kalau ngecek energi seseorang tuh jadi ikutan baper ya. Aduh, mau nangis nih. Iya, tiba-tiba aku kayak mau netesin air mata. Kenapa dia? Kamu kenapa? Nih, aku seakan kayak lagi pengen bertanya ya ke seseorang. Kamu kenapa? Dia pun sendiri kayaknya nggak tahu sama dirinya sendiri itu lagi kenapa. Kayak campur aduk aja, atau apapun yang terjadi saat ini kayak semua bersamaan gitu. Misalnya karirnya berantakan, percintaannya berantakan, keluarganya juga membingungkan, berantakan juga. Itu contohnya ya. Pokoknya saat ini dia rasain tuh kayak kayak apa ya, they have problem, tapi tuh kayak at the same time, jadi kayak dia punya masalah tapi di waktu yang sama semuanya, kayak set semua tuh datangnya di waktu yang sama gitu. Kayak dia sedih di sini, kayak ngerasa gue tuh bingung gitu. Itu yang kayak kalau dia mau ngomong tuh kayak gitu, gue tuh bingung harus apa, gue juga tuh gak ngerti. Makanya di sini kayak dia pelan-pelan ngejauh dari kamu, atau dia ngejauh dari siapapun yang dia ngerasa bisa jadi beban buat hidupnya sendiri. Bukan berarti kamu tuh bikin dia beban, tapi kayak adalah beban yang dia rasain ketika dia dekat sama kamu. Kamu jangan sedih ya, maksudnya jangan ngerasa aduh kok gue jadi bawa beban buat dia, enggak gitu maksudnya. Mungkin ketika seseorang punya hubungan ya, dia jadi ngerasa punya tanggung jawab. Kalau kita punya hubungan sama orang kan kita jadi punya tanggung jawab dong, harus ngabarin dia, harus kasih perhatian, luangin waktu buat ketemu, buat ngobrol atau berkabar. Nah itu hal-hal itu yang menurut dia tuh kayak jadi beban ya, sedangkan dia harus pikirin hal-hal lain gitu loh yang menurut dia itu masalah besar juga, tapi dia dengan dia masih sama kamu, menurut dia nanti bakal nambahin beban dia juga, dan dia juga nggak mau kamu apa ya jadi beban kepikiran dia nggak mau bawa kamu ke dalam masalahnya juga. Itu sih positifnya sebenarnya. Tapi kan banyak dari kalian yang nggak kepikiran ke situ ya, malah ngerasanya kayak dia tuh jahat, nyebelin. Mereka tahu banget kamu bilang mereka itu jahat. Mereka tahu.
Coba kita, apa lagi nih, dia mau ngomong apa ya? Ini aku belum lihat dari kartunya loh guys. Udah lihat dari kartu sih, tapi lebih banyak aku kayak lagi ngobrol sama jiwa seseorang gitu ya, kayak lagi bertanya, ini kamu nih kenapa gitu. Ini aku masih baca di satu kartu ya, satu kartu pun aku kayak belum beralih ke kartu lain, kayak masih stuck di satu kartu, tapi aku lebih kayak pengen nanya ke dalam jiwa seseorang, nih kamu tuh kenapa gitu ya. Ya, aku lagi kayak pengen masuk ke jiwanya, ke dalam-dalamnya. Susah nih kayak aku buat ngebaca apa yang lagi dirasain, karena dianya sendiri pun juga nggak tahu sama apa yang dirasain, sama ya dia tuh lagi kenapa. Banyak dari mereka tuh yang sebenarnya kayak mati rasa ya, masalah datang banyak ke mereka, tapi mereka nggak bisa ngerasain kayak, oh gue sakit hati ya, oh gue kesel ya, oh gue kenapa marah atau orang nyakitin gue atau apa. Dia pun sendiri banyak yang ngerasa kayak udahlah nggak peduli gitu, lebih banyak mikirnya kayak nggak peduli. Dia tahu sih, dia tahu banget udah nyakitin kamu, udah bikin kamu terluka tuh dia tahu, tapi apa daya gitu. Dia juga bukan dia menyelamatkan dirinya sendiri, tapi lebih kayak gue pengen pergi aja gitu dari keadaan saat ini, bisa nggak sih. Nah ini nih kelihatan dari kartu yang lain, seakan dia tuh kayak pengen teriak. Iya, kayak pengen teriak gitu, karena saking stresnya. Bukan teriak pengen cari perhatian, bukan, karena saking stresnya. Makanya kelihatan dia dingin kan saat ini. Kalau kayak apa ya, ini aku susah nih jelasinnya, kayak menggambarkan ininya tuh kayak susah ya. Kalau ibarat kayak angin, ini tuh kayak tsunami, kayak badai gitu. Kayak kalau kayak angin ya, ini tuh nggak yang pelan anginnya, tapi kenceng banget kayak badai. Nah itu yang terjadi sama dia. Ya kayak nggak baik-baik aja gitu, kayak bikin dia juga terombang-ambing kesana kemari. Wah gitu, kayak kacau deh. Kalau dibilang kacau ya kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi dia berusaha buat tetap berdiri ya. Dia nggak mau jatuh terpuruk. Seenggaknya dia masih bisa berdiri, walaupun orang ngerasa kayak dia jahat atau wah semua baik-baik aja, ya udah gitu. Dia juga nggak peduli orang ngomong apa. Yang penting dia yang ngerasain sendiri kayak gimana. Ini dia lagi keras kepala ya kayaknya. Aku ngerasa banyak dari mereka yang keras kepala, dan kamu malah kamu yang marah-marah dan ngomong kayak gini, kamu tuh kenapa sih, aku nggak ngerti kamu maunya apa. Bener gak? Pasti kalian banyak yang ngomong kayak gitu. Paling kalau cewek-cewek ya, kamu kenapa sih, aku nggak ngerti kamu maunya apa gitu. Aduh ya, pasti kalian ngetawa deh, ih tahu aja ya. Si Dinda nih. Iya, karena ya aku nggak baca ini sih guys, karena aku mencoba untuk merasuki jiwa-jiwa kalian ya, kamu sama dia. Jadi bukan cuma baca dari kartu ya. Kalau baca dari kartu tuh kayaknya pasti monoton, kayak gitu-gitu aja, karena kartu kan kurang lebih sama ya arti-artinya, walaupun decknya tuh beda, gambarnya beda gitu ya, jenisnya, artinya tuh mirip. Jadi kalau nggak dari intuisi aku yang mencoba merasuki jiwa kalian tuh nggak bakalan dapet gitu ya apa yang pengen disampaikan sebenarnya antara kamu sama dia nih.
tiba-tiba kayak mereka pengen bilang kalau sebenarnya mereka cinta kok sama kamu. Cinta. Cuma mereka juga kayak realistis ya, apalagi maskulin. Mereka juga gak pengen bikin kamu sakit hati, terluka gitu loh. Kalau masih sama dia, kamu masih sama dia, dan itu bikin kamu sakit hati, dan dia tahu, dan dia gak mau bikin kamu lebih jauh lagi sakit hatinya. Dia juga menghindari itu ya, gak pengen kamu terluka dan sakit hati lebih jauh. Padahal kalian malah pengen bilang, ya sekarang aja udah sakit hati gitu ya. Lo aja gak tahu, dengan lo pergi juga gue udah sakit hati, kayak gitu ya. Menyedihkan. Aduh, kenapa jadi aku bilang menyedihkan? Emang hubungan kalian kenapa menyedihkan ya? Pengen marah nih. Bukan pengen marah, ini yang ketarik energi hubungan yang menyedihkan. Ya, sorry to say, tapi emang bener kan? Nih yang ketarik nih kalian-kalian yang hubungannya bikin sedih. Aduh, sedih deh. Tadi aku tuh ngantuk loh guys. Sebelum aku reading ini tuh aku ngantuk ya. Aku minum kopi dulu gitu kan, di jam-jam ngantuk memang. Tapi ngantuknya hilang, tiba-tiba yang aku rasain malah baper dan sedih gitu loh. Udah gak ada ngantuk. Dan di sini juga dia ngerasa masalah kan datang terus-terusan nih, silih berganti, nggak ada akhir dan ujungnya. Dan dia ngerasa ini gini-gini terus hidupnya. Dia tuh harus apa ya? Dan ini tuh yang bikin dia galau, bukan cuma soal relationship. Ternyata pekerjaannya juga bikin cukup dia galau, cukup menyita waktu gitu loh, cukup membuat beban pikiran. Pekerjaannya kayak gitu. Banyak dari mereka yang pekerjaannya juga lagi semrawut ya. Semrawut. Semrawut tuh apa artinya ya? Aku juga bingung guys. Kadang aku ngerti artinya, tapi kadang aku nyebut satu kata gitu ya, kadang aku bingung artinya apa, tapi aku ngerti itu maksudnya. Nah, pokoknya dia tuh lagi semrawut pekerjaannya. Kalian artiin sendiri deh semrawut tuh apa, aku jadi bingung jelasinnya. Pokoknya kayak gitu, tapi dia masih terbayang-bayang tentang kamu. Dia ngerasa kamu tuh masih deket energinya sama dia, kayak belum jauh-jauh banget, makanya dia masih suka terbayang-bayang soal kamu. Jadi banyak dari mereka yang berpikir kayak, kamu nanti dulu deh, ntar dulu deh. Banyak hal lain yang menurut dia ya harus dia beresin dulu. Bukan berarti kayak kamu yang terakhir, kamu yang gak penting, bukan. Karena mereka ngerasa ada hal-hal lain yang mereka perlu urus dulu, nanti baru dia ke kamu gitu ya. Tapi sampai kapan ya kan? Pasti banyak dari kalian yang bertanya, terus kapan dia beresin masalahnya sama kamu? Kapan dia muncul dan hadir dan datang? Jangan tanya sama saya ya. Bukan berarti kamu gak penting, cuma banyak dari mereka yang ngerasa kayak, aduh beresin hal lain dulu deh, kamu mah kayaknya gampang. Bukan kamu digampangin, tapi kayak kamu mah ditinggalin juga baik-baik aja, strong gitu ya. Itu kata dia ya kan. Gak tahu kalian udah ini ya, udah senewen. Udah kesel banget ya, disemena-menakan ya, dicuekin. Keadaan dia saat ini lelah, satu kata ya untuk saat ini, lelah. Lelah sama keadaan yang ada, lelah sama masalah, lelah sama situasi saat ini. Aku ngerasa banyak dari mereka tuh yang energinya pengen menjauh. Bukan menjauh dari kamu aja, dari apapun. Kan banyak masalah nih, makanya kayak dia ngejauh dari ini, dari itu, dari apa aja. Supaya nggak stres sih sebenarnya ya. Tapi kan itu bukan solusi ya menurut aku ya. Ngejauhin sesuatu biar nggak stres gitu.
nggak bisa kayak gitu, mesti diselesain kalaupun ada masalah, bener nggak? Cuma kan pikirannya mereka nggak kayak gitu, mereka kayak ada yang kayak ninggalin gitu aja tanpa menyelesaikan. Itu bukan solusi menurut aku ya, harusnya dicari jalan keluarnya apa. Banyak mereka yang childish ya, aku ngerasa childish tuh kayak anak kecil, kayak kamu punya masalah, kamu seharusnya menyelesaikan masalahnya, bukan ditinggalin gitu aja masalahnya. Ya nggak selesai-selesai dong. Ya, mereka lelah sih. Bisa dibilang kayak apa ya? Hati sama pikirannya tuh kayak udah full. Kayak nggak ada yang kosong gitu pikirannya. Pikirannya nih 100 nih. 100% itu full isinya. Nggak ada tuh space kosong kayak nggak ada space kosong deh pokoknya. Semua dia pikirin gitu maksudnya. Semuanya dia pikirin. Termasuk kamu juga, termasuk hubungannya sama kamu. Tapi hubungan kalian sedikit yang dia pikirin. Ya di antara 100 space ya 20-30 tentang kalian gitu. Sisanya ya hal-hal lain lah. Aduh sedih banget ya diomongin kayak gitu. Ya enggak, kan aku bilang mereka realistis. Mereka nggak terlalu mikirin hubungan banget. Mereka jiwa-jiwa maskulin yang mikirin tentang masa depan, karir, pekerjaan, money, ya. Materi-materi yang masih duniawi lah. Kalau kalian kan tipe-tipe feminin yang aduh mikirin perasaan gitu ya. Kalau perasaan gak enak, kerja juga gak enak kan. Nah kalau mereka gak kayak gitu ya. Itulah bedanya kamu sama dia ya. Keadaan dia saat ini, banyak dari kalian yang hubungannya udah berakhir, atau banyak dari mereka yang berpikir untuk menyelesaikan hubungan sama kamu. Jadi ada yang memang kalian hubungannya udah selesai, tapi ada juga yang ya dia kepikiran buat menyelesaikan hubungannya sama kamu. Ini energinya kayak ada yang udah berakhir nih. Banyak kalian yang ngecek energi di sini, kalian-kalian yang hubungannya memang udah berakhir. Ada yang memang jelas berakhir, tapi ada juga yang nggak ada closure gitu. Nggak ada closure ya karena dia nggak mau menyelesaikan masalahnya sama kamu. Kayak ngebiarin gitu aja, ya kan? Makanya di sini ada yang sakit hati. Yang menyakiti itu nggak ngerasa kalau menyakiti ya. Banyak dari kalian yang berkata-kata gini, dia tuh merasa bersalah nggak sih udah nyakitin aku? Aduh ya, nanti aku tanyain ya. Ya kalau di sini dia nggak ngerasa kayak udah menyakiti kamu gitu, karena menurut mereka dengan pergi dari kamu, dengan menjauh dari kamu itu suatu hal yang menurut mereka itu lebih baik gitu. Itu nggak menyakiti kamu daripada menyakiti lebih jauh lagi. Mereka lebih baik udahan aja, berakhir aja hubungannya sama kamu. Padahal mereka udah menyakiti ya dengan meninggalkan kamu itu. Mereka energinya ini kayak memang lagi nggak baik-baik aja ya, lagi negatif. Tapi energinya memang kayak toksik. Kayak bodo amat mau nyakitin orang, mau bikin orang sakit hati, dia bodo amat, nggak kepikiran ke sana. Ya memang kayak energinya lagi toksik gitu. Siapa aja gitu dia sakitin, dia mau ngomong apa dia nggak ngerasa kalau itu menyinggung perasaan orang. Dia sebenarnya masih memperhatikan kamu sih dari jauh. Iya, dia masih memperhatikan kamu, tapi kayaknya banyak dari kalian yang nggak terlalu komunikasi banget kayaknya nih. Ada yang malah ya nggak tahu kabar masing-masing, kayak memilih buat diem-dieman. Tapi aku lihat di sini dia lagi ini sih memanipulasi keadaan ya. Energinya ini kayak 80% dia nggak baik-baik aja, tapi yang dia tunjukin kayak okay, I'm fine gitu keluar. Dia baik-baik aja padahal enggak. Bisa dibilang dia pengen fokus ke masa depan sih. Apapun yang terjadi di belakang kayak dia udah
udah nggak mau inget-inget atau udah nggak mau, ya udahlah gitu ya, kalau bisa dia bilang apapun yang terjadi kemarin ya udah gitu, ya udahlah. Yang terjadi kemarin, yang terjadi sebelum-sebelumnya, yang terjadi di masa lalu, dia simpan di satu file ya, kalau bisa dibilang file tuh, di satu file memori yang dia simpan, yang dia keep, cuma dia aja yang tahu. Nah kayak gitu, iya, yang terjadi tentang kamu atau hubungan kalian atau yang sebelumnya dia simpan di satu file. Lebay ya, tapi emang kayak gitu ya. Ya bukan dia nggak mau pikirin, tapi dia berpikir suatu saat nanti ini filenya akan dia buka gitu, tapi nggak sekarang, karena banyak hal yang harus dia urus dulu gitu. Entah dia terbayang-bayang tentang kamu, masih terbayang tentang kamu, atau sebenarnya dia tuh masih mau loh muncul gitu loh di hidup kamu tuh, sebenarnya masih mau, tapi dia nggak tahu status hubungan kalian tuh apa. Ini banyak yang hubungannya ngegantung ya, makanya aku bilang kayak dia masih mau membayang-bayangi diri dia di dalam hidup kamu, dia masih mau kayak komunikasi, hadir, ngechat kamu kapan aja, tapi dia nggak bisa kasih kejelasan. Banyak tuh beban yang dia rasain kayaknya, sampai dia aja tuh kayak aduh berat banget nih hidup gue gitu kalau bisa dibilang. Tapi dia nggak mau bebanin orang lain atau nggak menyusahin orang lain sih. Ini dalam banget ya kartunya, kayak aku baru buka berapa kartu, tapi ya udah cukup bisa membaca apa yang dia rasain ya. Energinya juga berat nih nariknya. Energinya oke, keadaan dia saat ini, dia bisa bilang kalau ini kayaknya di sini ada seseorang kayak kasih batasan sama kamu ya. Dia sengaja kayak membatasi diri, ya membatasi diri, kasih batasan ke kamu supaya kamu tuh nggak bisa memasuki dunianya gitu, supaya kamu tuh nggak bisa ngeganggu dia, atau supaya ya kamu susah lah gitu loh buat reach out dia. Kepikiran sih kepikiran, cuma menurut mereka kayak aku takut deh ngomongnya. Bisa dibilang mereka kepikiran kamu, tapi bisa dibilang kayak kau bukan sesuatu hal yang penting lagi buat dia, ngerti gak? Mungkin sebelumnya kamu penting banget, tapi sekarang ya udah penting, tapi nggak penting banget, ngerti gak sih? Ya ibaratnya mungkin ya level kamu penting itu tadinya 100%, menurut dia kamu tuh penting banget dalam hidup dia, tapi sekarang berkurang nih level kamu penting di hidup dia, kayak 80 atau 70 gitu ya. Jangan sedih ya, ini aku berusaha ngebaca energi dia. Dia masih mau tahu kok tentang kamu, kayak dia pengen memastikan kalau kamu baik-baik aja. Makanya di sini masih ada yang suka memantau, melihat kamu gitu ya dari kejauhan, pengen tahu kabarnya kamu gitu. Tapi dia nggak mau lakuin apa-apa, dia cuma pengen memastikan aja kalau kamu baik-baik aja. Karena banyak dari mereka yang sadar mereka sebenarnya udah nyakitin kamu, membuat kamu terluka, sakit hati, tapi ya itu, dia ngerasa nggak punya pilihan lain lah selain harus menjauh atau membatasi diri dari kamu atau meninggalkan kamu ya. Kadang ya aku yang ngomong sendiri, tapi aku juga yang baper loh. Aku yang ngomong, aku yang membaca, aku yang memilih kata-kata, tapi aku yang baper. Gimana nih guys? Dia masih terikat sih sama kamu. Dia masih terikat sama kamu. Ini energinya ya. Energi seseorang yang kalau siapapun deket sama dia, pasti terluka, pasti sakit hati, pasti emosi, pasti marah, pasti kesel. Nah itu energinya dia. Kalau seseorang dekat sama dia jadi kesel, jadi marah, jadi emosi.
Karena kan energinya tadi aku bilang dia lagi toxic ya. Dia udah mulai ragu sih tentang hubungannya sama kamu. Tapi dia masih ngerasa terikat sama kamu. Ada banyak hal yang kayak dia sembunyiin dari kamu. Dia gak mau cerita, dia gak mau bilang dia kenapa. Dia gak mau ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Dia gak mau jujur apa yang dia rasain. Ya, hal-hal itu kan yang kayak kamu ngerasa banyak yang disembunyiin dari kamu. Bukan berarti dia gak jujur, bukan berarti dia bohong, tapi memang dia lebih memilih buat gak usah diomongin deh, gak usah dibahas deh, kamu gak usah tahu lah, gitu. Menurut dia itu hal kecil, tapi menurut kamu itu penting kan? Banyak dari mereka yang lagi sibuk juga sih kayaknya. Sibuk, banyak yang mereka kerjain. Makanya gak fokus-fokus amat juga sama relationship ya. Itu energinya kayak kasih batasan, jadi pasif, jauh, pasif dan membawa beban banyak di hidupnya keadaan dia saat ini. Kayak banyak sih sebenarnya hal-hal yang pengen dia sampaikan ke kamu, yang pengen dia ungkapin. Tapi dia lebih memilih diam. Dia takut nanti makin memperkeruh keadaan kamu sama dia. Seandainya dia ngomong, seandainya dia ungkapin semuanya jujur ke kamu. Dan dia tahu kalau dia ngomong, kamu pasti sakit hati. Kalau dia jujur, pasti kamu sakit hati. Padahal gak jujur aja ya, belum jujur aja udah sakit hati ya. Padahal dia belum jujur aja kamu udah merasa sakit hati ya kan, karena dia. Dan dia sebenarnya sadar emang nyakitin kamu. Tapi kalau ditanya dia ngerasa bersalah atau enggak, menurut mereka ya itu jalan yang harus mereka ambil gitu. Jadi bukan tentang salah dan benar, itu yang memang terbaik menurut mereka. Jalan yang mereka pilih itu ya udah yang paling baik, udah yang terbaik menurut mereka ya. Karena banyak dari mereka yang gak mendiskusikan hubungan sama kamu, tahu-tahu kasih keputusan apa. Gak ajak diskusi, tahu-tahu cabut, tahu-tahu pergi, tahu-tahu ambil keputusan ya gitu. Gak ngajak diskusi tapi tiba-tiba kasih keputusan sendiri. Keadaan dia saat ini banyak sih dari mereka yang pengen memperbaiki diri sebenarnya. Memperbaiki diri, fokus, pengen berubah. Apalagi tahun depan tuh bentar lagi ya. Bentar lagi 2023. Ya mereka sadar ini harus ada kemajuan nih. Harus ada perkembangan nih, harus ada perbaikan nih di dalam diri dia gitu. Sadar sebenarnya. Makanya dia berusaha meninggalkan, say goodbye sama apapun yang bikin dia berat untuk melangkah. Bikin dia berat untuk berubah. Ada banyak hal yang mengikat dia ya. Ada banyak hal yang kayak menyita perhatiannya, menarik perhatiannya juga, yang menurut dia tuh butuh perhatian, menyita perhatian. Ya banyak hal, entah pekerjaan, hubungan, keluarga atau apa, yang menurut dia tuh memang lagi butuh perhatiannya dia saat ini. Ya. Padahal ya kamu juga kan pengen diperhatiin ya, bener gak sih? Nanti aku bilangin deh. Dia tuh butuh yang namanya pencerahan. Banyak dari mereka yang sebenarnya lagi butuh pencerahan ya. Butuh sesuatu yang menyinari, yang mencerahkan hidupnya dia.
mereka nggak tahu nih harus cari pencerahan tuh kemana. Ya kalau kalian kan baca tarot, lihat video tarot gitu ya, kalau mereka nggak tahu mau kemana, tapi mereka butuh pencerahan. Makanya mereka lebih banyak kayak merenung ya, merenung, diam merenung gitu ya, tahu-tahu stres. Tuh mereka kayak ngerasa butuh me time, butuh inilah, menenangkan diri, butuh waktu buat dirinya sendiri. Bukan me time yang happy memanjakan diri ya, tapi me time dimana dia merenung, berpikir, ya meditasi gitu ya. Bisa meditasi nggak sih mereka? Bisa ya. Mereka belum spiritual kayaknya. Lebih banyak kalian sih yang udah spiritual. Mereka kayaknya belum. Nggak ngerti banget hal-hal tarot juga kan kayaknya. Dan di sini ada yang pengen bilang kalau mereka kangen sih. Mereka kangen sama kamu atau mereka kangen dengar suara kamu. Kangen harusnya telepon ya, chat atau hubungi kamu ya. Ya gimana dong? Dia kan gengsi. Gak mau lah dia hubungin kamu ya kan? Gengsi. Hari-harinya dilewati dengan bersedih hati. Kalau mereka cewek tuh ya, wah udah nangis terus kali. Tiap hari. Kayak kamu ya, kamu nangis kan? Pasti kamu nangis. Kamu nangis karena dia, tapi dia nangis karena keadaan hidupnya dia saat ini. Kayak aku ya, tadi awal-awal mau nangis. Ya, susah ya kalau merasakan energi seseorang. Kalau empat gitu ya, orangnya sedih, kita ikutan sedih ya kan, padahal nggak kenal. Aduh, banyak hal-hal yang dia sembunyiin nih dari kamu nih, tapi dia nggak mau cerita. Susahnya gitu, dia nggak mau cerita. Ntar aku paksa ya supaya dia cerita sama kamu. Ada yang ngerasa kehilangan, feeling lost di sini, ngerasa kehilangan kamu. Entah kamunya memang memilih menjauh, entah kamunya memang udah kesel sama dia terus ngejauh, atau ngerasa kehilangan hubungan kalian. Habisnya gimana? Dia diam aja sih, ngomong-ngomong ya kan? Lama-lama kan kalian kesal sendiri sama dia. Dia nggak mau ngomong, diam aja, berharap orang mengerti keadaan dia, berharap orang tuh sama pengertian. Ya padahal kan orang juga mau dimengerti ya, bukan dia aja yang pengen dimengerti. Dia pengen berubah sih, ada sesuatu, dia pengen berubah tuh maknanya luas ya. Entah dianya yang pengen berubah, entah dia yang pengen berubah hidupnya, entah dia yang pengen bertransformasi, diri dia yang pengen berubah, ada yang dia ubah ya. Itulah manusia ya, manusia memang berubah. Kalau kamu ngerasa kak dia tuh dulu cinta banget sama aku, deket banget, memperjuangkan aku, ya namanya juga manusia mah pasti kan berubah ya. Itulah kenapa kita nggak bisa berharap sama manusia, pasti kecewa. Kalau kamu berharap sama seseorang ya, berharap manusia, kamu lebih baik meminta sama yang menciptakan, sama sang pencipta. Kau mau dia kayak gimana, minta sama yang menciptakannya dia. Jangan kamu berharap sama dia. Sulit, nanti kamu kecewa, sakit hati. Kau minta sama sang pencipta, kamu pengennya dia gimana?
Kan dia yang menciptakan, kan dia Tuhan yang menciptakan dia kan. Kamu minta sama Tuhan. Ya. Ini dia lagi pengen fight buat hidupnya. Hidupnya ya. Kalau ditanya, Kak dia mau fight gak sih buat hubungan ini? Kecil ya. Kalau ditanya pengen fight buat hubungan ini. Ya 20% lah. Tapi kalau misalnya dibilang 20% dia mau fight hubungannya sama kamu, dia pengen berjuang, tapi kan belum tentu saat ini dia pengen berjuangnya. Ya udah dibilang, banyak mereka yang mikir kayak urusan sama kamu tuh nanti dulu, nggak sekarang. Gitu, kayak nanti aja deh. Banyak hal yang pengen diurusin gitu. Ya jangan sedih, memang kayak gitu. Tuh banyak dari mereka yang lagi mungkin ya ngerasa dark night of the soul, kayak abis-abisan gitu loh dikasih ujiannya sama Tuhan. Entah itu karmanya dia, entah memang ya itu ujian buat dia, entah memang perjalanan hidupnya saat ini kayak gitu. Tapi bisa juga kalau kamu memang seseorang yang spiritual, apalagi kamu pernah mengalami spiritual awakening ya. Kalau kamu energinya mirror, bisa aja dia ngikutin kamu, vibrasi kamu. Bisa aja dia lagi ngerasa ini awakening mungkin ya, spiritual awakening mungkin. Karena aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak merasakan dark night of the soul, abis-abisan di tempat gitu kan. Mungkin kayak semesta pengen ngasih dia pelajaran, atau semesta pengen dia berubah. Kayak dalam semua aspek diuji gitu loh dia. Dari segala sisi diuji. Ya kalau dia bisa nangis, mau nangis sih mungkin. Tapi ya itu, dia lebih memilih buat coba menenangkan diri kayak gitu ya. Begitulah guys ya. Udah, aku gak mau baper-baper. Karena aku ikutan baper guys. Ini narik energinya lumayan nih. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah membawa aku merasuki jiwa mereka ya. Udah, itu aja ya. Nanti kapan-kapan kita cek lagi ya. Kita lanjut di episode selanjutnya nanti. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Leo, Aquarius, Aries, Libra, Pisces, Scorpio, Taurus. Inisial huruf dia atau nama kamu ya. Ada huruf B, W, U, Q, G, M, S, T, I, N, Y, A, E, F, L, X, V, H, R. Capek. Gak selesai-selesai ya huruf-hurufnya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Terima kasih buat kalian sudah memberikan aku kesempatan masuk dan membaca energi dia dan energi kamu ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe buat yang mampir ke channel aku. Terima kasih. Welcome ya. Oke, stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.